Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung malam, terbangnya ke pohon nipah. Bagi ibu yang menjawab salam, saya doakan besok panen yang melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati PKN, yang saya hormati para pemuka agama, yang saya hormati ketua dan pengurus Front Cinta Anak Yatim, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta panitia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang kita cintai? Yang pertama kita cintai tentu orang tua. Kemudian yang kita cintai istri atau suami. Atau yang kita cintai anak. Namun tahukah kita bahwa ada yang lebih cinta kepada kita? Siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada kita ketimbang cintanya kepada keluarga. Rasulullah lebih cinta kepada kita ketimbang cinta kita kepada diri kita sendiri. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai sahabatku, aku lebih mencintai umatku ketimbang mereka mencintai dirinya sendiri dan keluarganya." Bapak Ibu, ternyata yang lebih cinta kepada kita adalah Rasulullah SAW. Lebih cinta Rasulullah SAW kepada kita ketimbang diri kita sendiri. Lebih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ketimbang cinta kita kepada keluarga, ketimbang cinta kita kepada suami, istri dan anak kita. Begitu besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau Rasulullah saja cinta kepada kita, pantaskah kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bagaimana, Bu? Pantaskah kita tidak cinta kepada Rasulullah? Pantas? Tidak pantas, Bu. Tidak pantas kita cinta kepada tidak cinta kepada Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat mencintai kita sebagai umatnya. Apa alasan kita untuk tidak cinta kepada Rasulullah? Ya. Jadi kalaulah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, lantas kita tidak cinta kepada Rasulullah, alangkah naifnya kita. Bahkan kita dituntut untuk mencintai Rasulullah, bahkan suatu kewajiban, kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah cinta, kita juga wajib cinta kepada Rasulullah. Ya, bahkan kata pepatah orang muda bilang, kalau cinta tentu membutuhkan pengorbanan. Ya, Bu, cinta membutuhkan pengorbanan. Kalau tak berani berkorban, jangan bercinta.
Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Apa tandanya? Ada 3 tanda. Ada 3 tanda kalau kita cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah dalam sehari? Ada kita berselawat 100 kali? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ada. Ada kita berselawat 10 kali? Insya Allah. Sekali pun jadi. Ada yang 10 selawat sekali. Minimal sekali. Ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berjumpa dengan kita? Rasulullah tidak pernah mengenal kita. Tapi tanda-tanda bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau cinta kepada kita sebagai umatnya. Lantas apa alasan kita untuk tidak cinta kepada Rasulullah? Jadi minimal kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan salawat? Keutamaan salawat, Allah mudahkan rezeki. Allah mudahkan urusannya. Ya, Allah panjangkan umurnya. Bukan berarti umurnya bertambah. Yang dimaksud dengan Allah panjangkan umurnya adalah Allah kenang jasa-jasanya selama hidup, sehingga orang selalu menyebut kebaikan-kebaikan. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Inilah manfaat dari salawat. Kemudian apa lagi? Allah kenangkan dia. Selain dimudahkan segala urusannya, ya, Allah murahkan rezekinya, Allah ringankan segala langkahnya, Allah hilangkan di dalam hatinya suatu ketidaksenangan. Inilah salah satu kemudahan, keutamaan daripada salawat sallallahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua adalah kita cinta kepada anak yatim. Kenapa kita cinta? Kenapa kita diperintahkan untuk mencintai anak yatim, Bu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah terlahir sebagai yatim, sebagai anak yatim. 2 bulan beliau di dalam kandungan Aminah. Ayahandanya yang bernama Abdullah telah wafat ketika Abdullah merantau ke negeri Syam dalam tujuan perdagangan. Ketika kembali Abdullah ayahanda Nabi, ya, jatuh sakit dan pada waktu itu juga beliau wafat. Maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim. Maka beliau bersabda, "Ana wa kafilal yatim hakadha fil jannah." Saking cintanya beliau kepada anak yatim, kita diperintahkan untuk mencintai anak yatim. Saya, kata Rasulullah, dan anak orang saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, hakadha fil jannah, seperti ini di dalam surga. Bu, Bu, mau nggak masuk surga bersama Rasulullah? Mau? Kalau mau, ada berapa orang ayat di sini, Pak? Ada 5 orang ya? Di Desa Susu 3.
Kalau ada 3 di sini anak yatim, itu kewajiban kita yang ada di desa ini. Ya, anak yatim adalah kewajiban masyarakat kita, kewajiban kita di desa Susu ini. Anak yatim itu keperluannya bukan setahun sekali, Bu. Keperluan anak yatim itu setiap saat. Ketika anak yatim itu tidak ada makan, kewajiban kita memberikannya makan. Ketika anak yatim itu tidak mempunyai sandang atau baju baru, kewajiban kita juga memberinya baju baru. Anak yatim itu juga memerlukan masa depan. Anak yatim itu juga memerlukan sekolah. Anak yatim itu juga memerlukan perhatian dari orang-orang tua. Maka kewajiban kita lah memberikan mereka perhatian dan segala yang mereka perlukan. Dan satu lagi, anak yatim juga memerlukan perhatian dari orang tuanya, yaitu ayah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilal yatim hakadha fil jannah. Saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Itu ciri-ciri cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah melaksanakan segala syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan kepada beliau. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, jika kamu cinta kepadaku, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Artinya, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu artinya berbarengan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah harus melaksanakan, kita wajib melaksanakan segala perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah? Apa syariat yang utama yang dibawa oleh Rasulullah? Apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah, Bu? Yang pertama adalah sholat. Bu? Oh, Bu? Subuh berani nggak mesti ini? Nggak tahu. Nggak apa nggak tahu? Nggak. Kenapa nggak rame? Jadi kemana umatnya? Hah? Astagfirullah. Bu, syariat Islam, kewajiban paling utama yang kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Itulah syariat yang pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk membuktikan kita cinta kepada Rasulullah adalah melaksanakan segala syariat yang beliau bawa. Jadi hendaknya, ya, dengan adanya momen Maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan besok sholat subuh penuh. Amin. Amin. Ya, seperti yang dibilang Pak PKM tadi. Jumat diumumkan kepada seluruh umat Islam. Setiap Jumat hendaklah datang ke masjid untuk sholat Jumat. Gimana Pak? Kenapa mesti diundang? Itu kan undangan. Ya, hendaknya lah kita hadir, menghadiri sholat 5 waktu, dan bagi bapak-bapak menghadiri sholat Jumat, padahal itu cuma seminggu sekali. Seminggu sekali, ya.
minimal seminggu sekali untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam di desa susul. Ya. Jadi dengan adanya momen, insya Allah momen daripada maulid yang kita adakan pada malam hari, hendaklah ada perubahan-perubahan yang kita alami. Ya, mulai besok insya Allah sholat subuhnya bertambah, mulai besok sholat Jumatnya bertambah, mulai besok infaknya juga bertambah, mulai besok insya Allah masjidnya semakin cantik. Nah, ini buktinya, ini yang harus yang kita alami. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita alami ketika kita menghadiri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti. Jangan cuma sekedar perayaan-perayaan yang kita adakan setiap tahun, sekedar perayaan peringatan Maulid, namun tidak ada perubahan-perubahan yang kita alami. Setiap tahun begitu terus, berganti tahun peringatan Maulid, setiap tahun diadakan, namun perubahan